Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kami lakukan ini selama ini di Bojonegoro tentu berupaya dan berupaya, tetapi tidak boleh lupa berdoa. Tujuan kami pada waktu itu adalah seperti yang saya atau kami sampaikan tadi, adalah kemandirian bermuhammadiyah. Dan itu belajar dari satu kesulitan yang pernah kami alami. Jadi suatu ketika kita mendapatkan kesulitan itu ternyata juga penting dan perlu. Maka kronologinya adalah semangat daripada firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini sejak muda memang telah kami coba untuk fahami, tetapi sekaligus kami berusaha untuk melaksanakan ajaran yang ada di dalam surat Al-Ankabut 69 ini. Sebagaimana yang kami cermati, dan insya Allah kita semua mencermati, setidaknya ada 3 hal yang ditekankan dalam ayat ini. Yang pertama, jihad. Yang kedua, keridhaan Allah. Dan yang ketiga, hudan atau petunjuk. Jihad sudah barang tentu kita pahami sebagaimana yang benar, yaitu berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam. Adapun keridhaan Allah adalah berkahnya atau hikmahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat bersyukur. Sedangkan hudan atau petunjuk adalah hidayah, petunjuk yang mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada hambanya yang dikehendaki. Berjihad atau bersungguh-sungguh atau mencari keridhaan Allah, untuk mencari keridhaan Allah akan berbuah hudan atau petunjuk. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan semangat itu berawal kami bertekad untuk mendirikan sebuah masjid yang bisa digunakan tidak semata-mata untuk beribadah, namun sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, masjid itu multifungsi. Fungsi masjid di zaman Rasulullah setidaknya mempunyai 7 manfaat. Sebagai tempat ibadah, tempat pembelajaran, tempat musyawarah, bahkan oleh Rasulullah juga digunakan untuk menerima tamu, baik itu yang muslim maupun non-muslim, memberangkatkan pasukan perang, merawat orang sakit, yang dulu dikenal di dalam sejarah dengan nama klinik Ummu Rufaidah, termasuk juga menjadi asrama Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu adalah para muhajirin yang jatuh miskin saat hijrah ke Madinah dan tidak lagi memiliki rumah, sebab dipaksa oleh musyrikin Quraisy untuk meninggalkan harta benda dan kekayaannya di Mekah. Ketika mereka hendak hijrah, mempertahankan keyakinan mereka dari kezaliman kaum musyrikin Quraisy waktu itu. Itulah yang kita sebut dengan Ashabus Suffah. Di antara nama-nama Ashabus Suffah yang terkenal sebagaimana yang terbaca di dalam sejarah-sejarah Islam, Bilal bin Rabah, Muadzin Rasul, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Abi Waqqas, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Umar bin Ummi Maktum, dan seterusnya, termasuk adalah Abu Hurairah
yang sering kita baca ketika mempelajari hadis-hadis. Bapak Ibu yang saya hormati, pengorbanan Ashabus Sufah yang sudah sejak muda kita baca di dalam tarikh-tarikh itulah yang cukup menggelorakan tekad kami untuk membangun masjid sentral dan pusat kegiatan organisasi, meneladani contoh yang telah ada dari Rasulullah SAW. Sedangkan klinik Ummu Rufaidah kelak akan membangkitkan semangat kami untuk membesarkan amal usaha kesehatan berupa rumah sakit Aisyah yang dikelola oleh pimpinan daerah Muhammadiyah. Mengapa bernama Aisyah? Sudah barang tentu itu adalah sebuah strategi agar supaya Muhammadiyah di welcome oleh masyarakat luas. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu memahami itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kami memulai dengan membeli tanah terlebih dahulu yang kebetulan kami bersepakat untuk membelinya dan mengambil tempat dan lokasi yang strategis di dalam kota. Karena kalau di luar kota kami anggap kurang strategis waktu itu. Ketemulah tanah yang berada di Jalan Teguh Umar nomor 48 Bojonegoro. Kami menyebutnya sebagai tekad karena pada waktu kami negosiasi tentang pembelian tanah ini tidak punya uang sama sekali, nol. Jadi ini bukan karangan, bukan, tapi kami termasuk pelakunya. Dan kebetulan waktu itu saya sebagai bendahara pimpinan daerah Muhammadiyah Bojonegoro periode 1990-2000. Jadi ngerti betul kalau tidak punya uang. Pada tahun 1990 bulan November, tanah yang kami maksudkan itu, yang katanya strategis itu, harga jadi masih 60.000 per meter persegi. Total uangnya kurang lebih 100 jutaan. Dibeli dengan infak warga dan simpatisan, dikapling-kapling per 1 meter. Warga boleh beli 1 meter, boleh setengah meter, boleh 2 meter, terserah 10 meter juga tidak kami tolak. Dan perlu diingat nilai tukar dolar terhadap rupiah pada waktu itu masih 1.850 rupiah per 1 dolar. Jadi bisa dibayangkan. Singkat cerita, pada tahun 1993 adalah peletakan pertama Masjid Taqwa yang kami bangun dengan 2 lantai. Dan waktu itu membutuhkan biaya 650 juta. Bapak Ibu, waktu merencanakan desain masjid 2 lantai itu, sepertinya kami sudah mulai terpapar virus entrepreneur. Karena lantai 1 dibangun untuk aula pertemuan, untuk disewakan, sehingga harapannya menjadi sumber dana organisasi, sedangkan lantai atas tentu untuk masjid yang berkapasitas 800 sampai 1.000 orang. Lazimnya yang kami pahami waktu itu, seorang entrepreneur akan mengubah Padang Ilalang menjadi kota baru, pembuangan sampah menjadi resor yang indah, kawasan kumuh menjadi pencakar langit tempat ribuan orang bekerja. Kami berwawasan pada waktu itu seperti itu. Orang-orang entrepreneur sering mengatakan orang yang berpikir negatif akan melihat kesulitan itu dalam setiap kesempatan. Tapi seorang yang berpikir positif akan mampu melihat peluang dalam setiap kesulitan. Bagi mereka, bagi para entrepreneur, kekuatan tidak datang dari kemenangan. Seberapa besar usaha mereka untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah, itulah kekuatan yang sebenarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, namun dalam perjalanan pembangunan masjid ternyata mengalami bermacam hambatan dalam penggalian dana,
Sehingga biayanya yang semula 650 juta membengkak menjadi 1,2 miliar karena baru selesai tahun 2002, 9 tahun. Cukup lama. Hambatan dan kesulitan seperti inilah seharusnya menurut kami yang perlu disikapi oleh para mujahid Muhammadiyah dengan tidak mudah menyerah. Bapak Ibu, gambaran yang ada pada benak kami ternyata pada akhirnya terrealisir, ya, terrealisir dengan gambar-gambar yang ada ini. Jadi Masjid Taqwa itu seperti yang ada di sebelah kiri atas dan bawah, itu di close up. Kemudian yang Aula Taqwa yang menurut kami tadi terpapar oleh virus entrepreneur itu berada di gambar sebelah kanan. Dan kemudian di belakang atau di bagian belakang ada kantor PDM Bojonegoro yang kami, dan sekarang wujudnya seperti ini. Itu yang kami maksud dengan masjid yang membuat kami mengumpulkan dana. Dari pengalaman waktu membangun masjid inilah kami menyimpulkan bahwa tangan di bawah itu tidak selamanya nyaman. Bahkan kadang membuat kita terlena dan putus asa. Maka ajaran Rasulullah itu memberikan semangat kepada kami karena beliau bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas adalah yang memberi, mengeluarkan infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Hadis ini jelas kuat untuk dijadikan pegangan karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti inilah mungkin yang dikatakan oleh orang blessing in disguise, mubarakah mustatirah. Karena sejak saat itulah kami sadar bahwa mandiri itu lebih mulia, mandiri itu lebih percaya diri, mandiri itu dapat membuat program, mandiri itu dapat mengatur waktu, dan mandiri itu diperhitungkan orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka yang namanya entrepreneur itu rasanya perlu kami rawat. Maka kita menyebutnya dengan merawat virus entrepreneur. Dimulai dengan ketika mendesain masjid, salah satu bagiannya dijadikan aula, bagian lantai bawah, untuk menjadikan sumber keuangan Muhammadiyah. Walaupun itu virus, karena virus bau bagus, maka kita rawat. Dari pengalaman menyedihkan ini, sejak tahun 99-2000, kami sudah mulai berpikir untuk mewujudkan kemandirian dana di dalam berorganisasi Muhammadiyah. Pertama muncul sebuah impian, diikuti oleh perjuangan, lalu ada kemenangan. Nah, disinilah prinsip ini yang kadang-kadang kebanyakan orang menyerah dalam perjuangan dan tidak pernah merasakan manisnya kemenangan akhirnya, karena mereka tidak tegar, tidak berdiri tegak, tidak solid, bahkan kadang-kadang tidak tenang, bahkan ragu-ragu. Ini yang perlu kita hindari. Sesuai dengan kadar niat, tekad dan semangat seorang hamba, sekedar itulah Allah akan memberikan taufik dan pertolongan kepadanya. Nasihat Ibnul Qayyim ini saya kira layak untuk kita pegang. Impian itu ialah mewujudkan gagasan mendirikan SPBU, stasiun pengisian bahan bakar, yang setelah terwujud dan dioperasikan pada bulan Maret 2003, menjadi sumber pendanaan PDM Bojonegoro sampai sekarang. Dapat kita lihat di sini ada PT Syirkah Amanah Mandiri. SPBU sekarang memang harus atas nama PT, harus berbadan hukum. Dapat kita lihat juga kesibukan bahwa SPBU ini ternyata yang kami miliki ini termasuk salah satu, bahkan mungkin yang terbesar
omsetnya di Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Karena kami menggunakan prinsip akurat dalam takaran yang biasanya tidak dipakai oleh orang-orang lain. Dan prinsip itu sudah barang tentu sekarang dipakai dan diterapkan oleh Pertamina menjadi pasti pas. Jadi sebelum di Pertamina ada pasti pas, pada tahun 2003 ketika saya waktu itu ditunjuk sebagai Direktur SPBU ini, kami sudah melakukan pasti pas itu. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping SPBU Balen yang pertama, kita juga mempunyai SPBU yang kedua ini, yang berada di Bojonegoro bagian barat. Jadi kalau Balen itu di sebelah timur kota Bojonegoro, kalau yang kedua ini berada di sebelah barat kota Bojonegoro. PT-nya tentu lain, bernama PT Patra Wahana Utama. Bapak Ibu, di antara fungsi masjid di zaman Rasulullah sebagai klinik, yaitu waktu itu klinik Ummul Rufaidah, menginspirasi kami untuk bergiat dalam mengelola dan membesarkan amal usaha di bidang kesehatan. Dunia keperawatan Islam mengukuhkan Rufaidah Al-Ansariyah yang hidupnya bersamaan dengan hidupnya Rasulullah 570 sampai 632 sebagai perawat muslimah pertama di dunia. Dan Ummul Rufaidah ini masuk Islam seketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Beliau anak seorang dokter atau tabib kaya di Madinah dan belajar tentang seluk-beluk perawatan di bidang kesehatan dari ayah beliau sendiri. Bapak Ibu, dalam sebuah hadis malah disebutkan nama Ummul Rufaidah ini, yaitu ketika Sa'ad bin Mu'ad terluka dan tertantang panah di lengan kanannya saat perang Khandaq dan makin hari makin parah, maka mereka, para sahabat, membawanya ke kemah klinik yang dimiliki oleh Ummul Rufaidah. Disebutkan di dalam hadis Bukhari ini nama Ummul Rufaidah. Dia mengobati orang yang luka, memang keahliannya. Dan Nabi SAW apabila menjenguk Sa'ad di waktu sore di dalam kliniknya Ummul Rufaidah, selalu bertanya kepadanya, bagaimana Sa'ad kabarmu? Demikian juga saat pagi menjenguk, beliau juga bertanya, bagaimana keadaanmu pagi ini Sa'ad? Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelas yang namanya Ummul Rufaidah itu menjadi inspirasi kami, karena itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah Ummul Rufaidah ini juga mempunyai klinik di dalam Masjid Nabawi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan hadis tadi. Di dalam masjid itu Ummul Rufaidah mengobati orang-orang sakit. Artinya urusan kesehatan termasuk sesuatu yang diprioritaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kami juga mengembangkan amal usaha rumah sakit Aisyah yang dikelola oleh BDM dengan memperbanyak dan menambah setat awalnya. Maksudnya untuk pengembangan itu, walaupun rumah sakit itu sudah berdiri sejak tahun 1978. Yaitu kami tambah dengan 1 unit gedung terdiri dari 10 kamar rawat inap VIP yang termasuk Lux di Bojonegoro waktu itu dan diberi nama Gedung Arafah. Tujuannya tentu untuk menambah sumber dana berorganisasi Muhammadiyah. Baru dibangun 1 lantai atau dibangun Gedung Arafah ini baru dibangun lantai 1 dengan 10 kamar rawat inap VIP karena keterbatasan dana. Agar 2 aum yang menjanjikan tersebut segera terwujud sempurna, maka kami bertekad tahun 2001 memutuskan untuk pinjam dana kepada Bank Persyarikatan Muhammadiyah guna menyempurnakan bangunannya, baik itu SPBU-nya
maupun peningkatan pelayanan Rumah Sakit Aisyah tahap demi tahap, agar supaya segera terrealisasi langkah-langkah yang kami impikan selama ini. Karena Bojonegoro waktu itu belum ada pelayanan kesehatan dan rawat inap sebaik yang kami miliki waktu itu, maka dapat dibayangkan dampaknya adalah meningkatnya kunjungan pasien setiap hari. Ini adalah salah satu tampilan dari rumah sakit kita Muhammadiyah yang disebut dengan gedung Tantim berlantai 5 dan diresmikan oleh Profesor Haidar tahun 2019. Ini berada di Jalan Panglima Sudirman. Jadi rumah sakit kita ini terletak di tempat yang strategis karena berada di dua sisi di tengah kota. Muka yang satu berada di Jalan Panglima Sudirman, muka yang lain berada di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari, persis di sebelah barat alun-alun kota Bojonegoro. Ini adalah gedung Arafah dan Bir Ali yang kami ceritakan tadi. Sebelah kiri itu adalah gedung Arafah, dilihat dari dalam rumah sakit ini yang berlantai 3. Kemudian berikutnya kami membangun gedung Bir Ali yang berlantai 4, sebagaimana yang terlihat di sebelah kanan itu. Selanjutnya, ini tampak close up daripada gedung Arafah, lantai 3, yang cikal bakal kami mengembangkan pelayanan Rumah Sakit Aisyah dalam kapasitas atau kualitas yang lebih modern, sehingga menjadi pelayanan yang lux waktu itu di Bojonegoro. Ini adalah gedung Cironah, yang insya Allah segera kita mulai pembangunannya nanti di bulan Oktober. Besok pagi kami akan bertemu dengan Pak Yoyon, orang yang sempat dan sampai sekarang masih dipercaya oleh Profesor Haidar dan Ibu Nurjana dalam menangani proyek-proyek Muhammadiyah. Gedung ini insya Allah nanti berlantai 7, dan mudah-mudahan atas doa semuanya saja gedung ini dapat kita realisasikan dalam keadaan lancar, tidak ada halangan dan hambatan apapun. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di sisi lain SPBU kami manage dengan cara yang islami sesuai tuntunan surat Al-Mutaffifin. Dan moto kami ketika saya menjadi direktur yang pertama mulai tahun 2003 sampai 2005, 3 tahun, motonya ramah dalam pelayanan, akurat dalam takaran, tiada hari tanpa BBM. Ketiganya ini seluruhnya adalah tantangan SPBU waktu itu. Pelayanan ramah jarang kita peroleh, akurat dalam takaran apalagi. Persiapan BBM sering sekali kosong. Ketika penyakit kronis ini kami usahakan untuk tidak terjadi pada SPBU kami. Dan karena itulah sampai sekarang omset SPBU kami yang pertama ini menjadi yang terbesar insya Allah di Bojonegoro dan di Kabupaten Tuban. Bahkan mungkin Kabupaten Lamongan. Mengapa kami mendirikan SPBU? Sudah barang tentu karena SPBU itu sejak awal kami prediksi sebagai sebuah usaha yang insya Allah kalau kita manage dengan benar tidak akan pernah merugi. Dan pengalaman kami sejak 2003 sampai 2021 tutup buku di bulan Desember, kami belum pernah mengalami kerugian. Kebetulan saya sendiri sampai saat ini masih menjadi komisaris ditunjuk oleh Pak Haji Suwito, Ketua PDM, dipercaya untuk mengawal. Tentu kita semua sudah mengerti apa yang dimaksudkan surat Al-Mutaffifin dalam akurasi takaran ini. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, celakalah bagi orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
Apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini penyakit kronis, bahkan barangkali mungkin masih ada juga saat-saat ini. Jadi kalau nanti Ibu Aisyah membuat SPBU, ya diusahakan wailul lil mutaffifin ini diterapkan. Bermusyawarah di dalam masjid yang sudah kita bangun untuk mengembangkan organisasi Muhammadiyah ke depan ternyata banyak mendatangkan berkah. Dan musyawarah itu sudah barang tentu di dalam masjid mencontoh dari Rasulullah, sehingga dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kami mampu mengembangkan segala macam amal usaha yang lain. Di antaranya pengajian Ahad pagi 1999, mendirikan Radio Dakwah Madinah FM 2002, mendirikan KBH Masyarakat Madani 2006, mendirikan Divisi Umroh Masyarakat Madani 2016. Sementara aula takwanya juga diminati warga muslim untuk segala macam acara. Insya Allah semua itu dapat membantu pendanaan organisasi Muhammadiyah di Bojonegoro. Ini adalah salah satu foto dari pelaksanaan manasik haji yang kami laksanakan kemarin pada tanggal 16 bagi Bapak Ibu yang akan berangkat haji tahun 2022 ini. Dan ini kami laksanakan di halaman Pondok Putri MBS Alamin Muhammadiyah. Ini yang nampak hanya masjidnya saja, tetapi ini bisa dilihat juga asramanya. Ini yang kita bangun pada tahun 2018. Jadi kami laksanakan karena ini tempatnya luas, 1 hektar, halamannya cukup menyenangkan. Tapi kita sayangkan jemaah haji kita yang seharusnya berangkat 161 orang, hanya bisa berangkat 87 orang. Tapi alhamdulillah, walaupun tidak seluruhnya, mereka menyadari. Sedangkan di bidang pendidikan kami dapat mendirikan Sekolah Dasar Muhammadiyah tahun 2002, SMP Muhammadiyah 9 2008, dengan fasilitas gedungnya masing-masing. Keduanya diminati masyarakat luas, sehingga sementara harus ada pembatasan penerimaan murid baru. Ini dananya juga sudah dari kemandirian pimpinan daerah. Dengan izin Allah pula pada 2014 kami dapat mewujudkan keputusan musda pimpinan daerah Muhammadiyah Bojonegoro tahun 2000 yang tertunda-tunda, yaitu pendirian pesantren putra 2014 dan pesantren putri 2018 seperti gambar yang tampak tadi, dengan nama Muhammadiyah Boarding School Al-Amin. Santrinya sekarang berjumlah 350 anak. Ini adalah gambar daripada suasana Pondok Putra di waktu malam dengan segala kegiatannya yang dapat disaksikan di gambar-gambar ini. Dan sudah barang tentu kegiatan yang ada atau gambar dari Pondok Putri, MBS Putri, gambarannya seperti ini kalau malam, kalau siang seperti ini. Semuanya itu didanai dengan segala upaya kami dalam rangka bermandiri di dalam bermuhammadiyah itu. Yang belum berhasil kami wujudkan sampai saat ini adalah Universitas Muhammadiyah. Meskipun perjuangan untuk itu terus kami pacu dengan mendirikan embrionya berupa Sekolah Tinggi Kesehatan Muhammadiyah Bojonegoro Setikes Maburu pada tahun 2013. Di samping yang sudah berdiri lebih dulu, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah. Ini adalah salah satu sudut kampus dari kampus Setikes Maburu yang kami miliki. Bapak Ibu, prinsip kami adalah raihlah ketinggian karena bintang-bintang tersembunyi di dalam jiwamu. Bermimpilah dalam-dalam karena setiap impian mengawali tujuan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
karena waktunya sudah jam 6 kurang 2 menit, maka presentasi ini sudah barang tentu harus saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.